Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih ista'dzanaka ulul qawli minhum wa qalu dzarna nakum ma'al qa'idin. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa qubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marḍā wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa qaba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sebelumnya Allah memberikan standar, dan standar ini sifatnya
kejiwaan batin, ada respon batin. Dan ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Kita mengenal ada ibadah dan ubudiyah. Ibadah itu gerak luar yang bisa dilihat, distandari secara syariat, memenuhi unsur standar hukum Islam. Tapi hal-hal batin itu urusan Allah, gerak batin. Ada hasrat, kemauan, harapan, perasaan takut, itu kan hal-hal gerak batin. Itu disebut ubudiyah. Rasulullah SAW, ya, Rasulullah itu kan dikasih jiwa yang teramat lembut. Nabi itu ya terenyuh nanti. Sehingga terhadap penentang pun Nabi itu merasa seolah-olah tidak berhasil saya kalau tidak menyelamatkan orang-orang muslim tanpa melihat urusan batin. Urusan batin itu kan urusan Allah ya. Sehingga ada kata-kata Allah, ya, janganlah hatimu sesak karena penentangan mereka. Itu sesaknya Nabi itu gini, ditunjukkan keselamatan kan nggak mau itu gimana. Sehingga Rasulullah itu disebutkan di dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi bagi jiwa Nabi itu terasa berat hal-hal yang memberatkan umatnya. Punya ambisi kuat menyelamatkan umatnya. Wabil mu'minin terkhusus kepada orang-orang beriman. Raufur rahim. Rauf itu teramat belas kasihan. Rahim, teramat sayang Nabi. Gitu ya. Sehingga sebelumnya dibahas tentang apa? Larangan menyolati orang-orang yang meninggal dalam kondisi membawa kemunafikan. Berarti kan Rasulullah itu mengabaikan hal-hal ya luar, batinnya dia dengan kami. Ya, berjuang dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Kalau ada penggalangan dana mereka jauh lebih banyak dana yang dikeluarkan. Nah, itu yang digunakan Rasulullah untuk apa? Memberikan belas kasihan. Sehingga wala tusolli ala ahadim minhum mata apa? Jangan kau solati atas seorang pun di antara mereka mata itu yang mati abadan untuk selamanya. Berarti Rasul itu punya hasrat untuk nyolati. Itu ya. Ada seorang pemimpin yang ketika yang dipimpin itu celaka, dia merasa sedih. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Malah sebelumnya, wala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kau terpesona oleh harta mereka yang melimpah, juga anak-anak mereka. Itu artinya apa? Mereka itu banyak memberikan secara harta ya, sokongan untuk perjuangan Islam. Sehingga Rasulullah itu terpesona dengan harta munafik yang melimpah itu. Kenapa? Kalau penggalangan dana terbanyak mereka. Tapi endingnya apa kata Allah? Innama yuridullah. Tidak lain Allah mengguyur dengan banyaknya harta pengikutnya banyak itu ayu adzibahu untuk memberikan siksaan dengan harta tadi di dunia dalam kehidupan dunia. Jadi mereka itu bukan dijaga oleh harta, tapi mereka menjaga harta. Bukan dijaga oleh kekayaannya, tapi dia menjaga kekayaan. Berarti bertambah takut. Maka saat melepas sedekah itu sebetulnya apa? Dipandang itu sebuah kerugian. Kenapa? Dia melepas sesuatu yang dia tidak suka. Menjalani sesuatu yang tidak disukai itu kan siksaan. Nah, jadi mereka itu tersiksa selama ini dengan memberikan apa? Ya, sokongan harta terbanyak. Karena apa? Itu dalam rangka menutup kedok-kedok
dengan loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin. Padahal dia memusuhi Islam kan. Yang lebih fatalnya lagi, batas hak anfusuhum. Ya, jiwa mereka itu melayang. Ya, wa hum kafirun, sedangkan dalam kondisi melakukan kekufuran. Apa kekufurannya? Kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, sementara di saat yang sama dia menampakkan loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin. Berarti kan tersiksa secara kejiwaan. Kalau orang mukmin kan enggak, ketika menjalankan ajaran Islam itu tumbuh dari apa? Dari hati senang. Sehingga enggak, bukan menjadi sebuah beban. Sehingga Nabi pernah mengatakan ini, ana wa atqiya'u ummati bariun minal muta'annitin. Aku dan orang-orang baik di antara kami berlepas diri dari hal-hal memberatkan jiwa. Kenapa? Sudah tidak berat. Karena yang dilakukan itu yang dicintai. Seperti halnya yang tidak dilakukan karena larangan Allah, itu yang dibenci, sehingga tidak ada beban. Nah, itu kan ungkapan kejiwaan kan. Hadirin rahimakumullah, maka diantaranya lagi apa? Wa idza unzilat suratun 86. Dan saat diturunkan satu surat an aminu, yang isi surat itu apa? Ada perintah hendak kalian mempercayai. Mempercayai apa? Bila dasar percaya itu Allah. Bukan sekedar percaya Allah. Sebetulnya orang Nasara percaya adanya Allah apa enggak? Tapi pijakan percaya adanya Allah itu bukan informasi yang benar tentang Allah kan. Makanya di sini an aminullah ada gitu kan. An aminu billah. Ya, dalam mereka mempercayai yang dasar pijakan percaya itu Allah, yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah. Itu ya. Di dalam larangan perintah Allah itu ada dua, apa itu? Seperti yang Rasulullah tegaskan, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Itu ya. Dan saya hidup itu di atas janji dan ancaman ya. Di dalam larangan itu ada janji, kalau kamu jauhi selamat. Kalau kamu jalani, celaka kamu. Seperti halnya perintahnya. Perintah itu ada unsur janji dan ancaman. Kalau kamu jalani, Allah menjanjikan apa? Selamat perintah. Kalau kamu tinggalkan, ancamannya apa? Hati-hati, bahaya ya. Rasulullah itu gitu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Sedangkan saya hidup itu di atas ya pilihan engkau. Yang melarang saya bukan tidak sukanya nafsu. Seperti halnya yang memerintahkan saya bukan sukanya nafsu. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka ketika turun surat, yang isi surat itu ada perintah apa? Percayalah dengan dasar apa? Informasi dari Allah. Itu pijakannya Allah. Wajah itu dan perintah apa? Agar mereka berjihad. Makna jihad itu badlul juhdi. Ya, mengerahkan ya, berbagai macam kesungguhan di dalam Islam. Jadi tidak santai dalam Islam ini. Setan tidak santai. Setan itu santai bang. Sampai itu ya, bersumpah dalam Al-Quran. Babima ahwaitani, dengan sebab kau nyalahkan saya, dengan sebab engkau memandang saya ini sesat. Padahal saya menurut iblis kan tidak sesat. Jadi perintah hormat sujud pada Nabi Adam itu sebuah kesalahan. Padahal menurut iblis kan gimana yang benar itu? Ya Adam sujud kepada saya. Kenapa? Dia pendatang baru. Itu ya. Yang nomor 2 tidak punya prestasi apa-apa. Padahal iblis sebelum disebut iblis dengan para malaikat manah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia tidak punya prestasi apa-apa. Sedangkan cipta menurut penilaian dia bahan ciptaannya lebih mulia. Jadi 3 alasan rasional yang digunakan ketika dia menyalahkan Allah. Lalu apa katanya iblis ini?
la'aqudanna lahum shiratal mustaqim. Seriusnya di sana. Akan aku duduki, benar-benar akan aku duduki jalan yang mengantarkan manusia kepada tujuan Allah. Itu iblisnya gitu. Nah, kemudian pasukannya apa? Mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Bala tentara saya akan datang dari arah depan, tahan sehingga berat kalau tujuan-tujuan kepada Allah itu berat. Jadi ditahan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka digandoli kita. Bisa bergotek kita. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Pasukan-pasukanku akan datang dari arah kanan, dari arah kiri mereka. Maka katanya iblis, pada tajidu aksahum syakirin. Kau tidak akan temui ya Allah manusia itu melakukan syukur. Kau tidak akan temui orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, enggak, orang-orang yang syukur. Kenapa? Hidup ini itu hanya Allah yang merencanakan kita hidup. Berarti dikehendaki Allah hidup ini dimuliakan apa dihinakan? Sehingga standar kemuliaannya itu untuk apa kamu hidup? Bagi siapa, kemana? Nah, itu Islam itu. Kamu hidup ini untuk kehidupanmu itu untuk menghamba kepada Allah. Untuk apa? Melakukan penghambaan. Bagi siapa? Bagi Allah. Dengan cara apa? Cara Islam. Masa depanmu mana? Akhirat. Masih sehari 1000 tahun. Itu mana yang sebenarnya kehidupan. Maka untuk yang sehari 1000 tahun itu harus serius. Maka di sini wajah itu dan dalam mereka bersungguh-sungguh, berjuang. Potensi apa yang kita miliki? Yang paling ya hidup ini. Walatan sanasi bagaminat dunia. Kamu jangan lupakan umur dunia yang singkat ini untuk kehidupan yang selama-lamanya. Jadi masa depan kita ini bukan hari tua meninggal. Enggak, masa depan kita itu akhirat. Yang di sana sudah tidak ada kematian. Ini maka wajah itu dan dalam mereka berjihad, mempertahankan hak, menegakkan nilai-nilai ajaran Islam, ma'a rasulihi, menyertai utusannya. Utusannya itu siapa? Kalau kita ya Rasulullah Muhammad SAW. Ista'zanaka, mereka akan minta izin kepada engkau. Ulul qauli, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki kesempatan, punya masa, punya gagasan-gagasan yang gagasannya ini dituruti orang banyak. Ulul qauli itu orang-orang yang punya pengaruh. Minhum, di antara mereka. Waqalu, dengan mengatakan apa? Dzarna nakum ma'al qaidin. Biarkan kami Rasul menyertai orang-orang yang duduk santai di rumah, desersi. Jadi muslim itu tidak boleh izin desersi. Sebab muslim itu punya status. Apa statusnya? Hizbullah. Ini apa Hizbullah? Itu golongannya Allah. Dalam Quran disebut Hizbun itu ada 2. Hizbullah wa hizbu syaitan. Nah, kita di pihak mana? Hidup ini kan semacam itu kan. Keperpihakan kita ini dinilai oleh Allah. Maka bagi muslim itu ya Allah, ada kejiwaan. Kalau tidak bisa taat itu merasa rugi. Hidup kalau tidak melibatkan diri dalam perjuangan Islam itu rugi. Masa hidup itu untuk sendiri. Itu sehingga Rasulullah SAW, man lam yahtam di amril muslimin falaisa minhu. Siapa yang tidak menaruh kepedulian terhadap urusan orang-orang yang beriman kepada Allah, falaisa minhu, itu diindikasikan tidak termasuk orang-orang mukmin. Nauzubillah min dzalik. Itu kan indikasi kan. Menilainya ya diri kita. Diri kita, iya, saya kok tidak peduli kepada perjuangan Islam dan kaum muslim. Nah, itu yang menilai kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Muslim itu tidak boleh berpangku tangan terhadap urusan
urusan Islam dan kaum muslimin. Berikutnya, rodu, mereka memiliki jiwa yang rela. Ya. Rela itu kan senang, itu ya, ada ridho, ya. Bi ayakunu ma'al khawalifi, bahwa posisi mereka itu dengan orang-orang yang khawalif, tinggal di rumah tidak berangkat bertempur. Gitu ya. Jadi alhamdulillah saya tidak ikut Rasulullah, padahal Rasulullah beranjak. Itu ya. Sehingga rela Rasulullah beranjak sendiri sementara dia santai di rumah. Ini dalam kondisi darurat ini. Jadi surat At-Taubah itu membicarakan kondisi darurat perang. Ini ya. Waktu bi'a ala qulubihim, dan Allah menutup atas hati mereka. Jadi kalau kita ini tidak punya kepedulian kepada Islam dan kaum muslimin, tidak punya greget untuk apa melibatkan diri ya kepada perjuangan Islam, itu diindikasikan jangan-jangan hati saya ditutup. Iya, itu harus ada perasaan takut gitu. Ya. Fahum la yafqahun, sedangkan mereka itu tidak memahami ya bahwa peduli kepada Islam itu pembuka hati. Jadi saya peduli kepada Islam dan kaum muslimin. Kita ngurusi masalah-masalah urusan Islam dan kaum muslimin. Itu jaminan hati kita ini tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah ditutup, indikasinya apa? Senang maksiat, benci taat. Itu berarti kan sudah ditutup. Itu ya. Jadi senang maksiat, benci taat. Tapi kalau kita umpamanya ada maksiat ya, melakukan kemaksiatan ya, hati itu masih ada teguran, itu masih buka ya, meskipun miring gitu. Jadi kalau wadah ini miring gini. Tapi kalau gini seneng maksiat, benci taat sudah ditutup. Tapi kalau muslim itu belum, masih gini, miring ini. Nah, ini masalah-masalah hati kan. Nah, sedangkan mereka tidak memahami bahwa tidak peduli kepada Islam dan kaum muslimin itu sebab ditutupnya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sehingga doa Rasulullah kan, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam pijakan agamamu. Itu apa? Senang Islam dan kaum muslimin. Tetapkan. Itu karena indikasi iman pada Allah itu senang, taat, benci maksiat. Itu ya. Maka ini standar iman yang benar itu gini. Lakinir Rasul, akan tetapi Rasul ya, Rasulullah Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mempercayai ma'ahu, bersama dia. Jadi umpama gini, saya percaya kepada Rasulullah Muhammad, tapi tidak peduli yang Rasulullah peduli. Diindikasikan apa? Yang ngaku-ngaku saja. Itu ya. Sebab di akhirat itu nanti gitu. Kita tidak semasa dengan Rasulullah, tapi ada ikatan cinta. Almar'u ma'aman akhbar. Seseorang akan mencintai siapa yang dicintai. Hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya, dan ini pertanyaan orang yang langsung dididik Nabi, bertanya kepada pendidiknya, mata saatu ya Rasulullah, saat terjadinya kiamat itu kapan? Itu Rasulullah itu tidak menyebutkan tanggal ini, detik ini, enggak, itu rahasia Allah. Maka jawaban Nabi Muhammad adalah, yang kau sediakan untuk menyambut datangnya kiamat itu apa? Ma'aqadtullaha bikasrat syiyam wala sholat. Aku tidak menyediakan diri menyambut kiamat itu dengan banyak sholat, banyak puasa. Apa maknanya? Itu kan adil-adilan. Andaikan kita itu usia 1000 tahun sholat, 1000 tahun itu ya puasa,
itu kalau adil-adilan itu jatah hidup sehari di akhirat. Bisa dipahami ini. Sehingga jawaban sahabat, saya tidak menyambut persiapan kiamat dengan banyak puasa, banyak sholat. Sebab apa? Itu hanya untuk sehari kan. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di hari kiamat itu menurut perhitungan Allah hari akhir itu 1000 tahun, 10 abad. Usia kita tidak ada 1 abad. Lalu apa yang kau sediakan untuk persiapan kiamat itu? Walakinni uhibbullah wa rasul. Tapi saya membawa cinta Allah Rasul. Kalau cinta ini apa? Kepedulian tadi. Sehingga ketika cinta digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sudah mencintai kita. Buktinya apa? Tidak mungkin Allah mencintai seseorang kalau tidak dikasih iman. Tidak mungkin Allah mencintai seseorang sementara orang itu dikasih Islam. Nah, nanti akan ketemu ini. Orang-orang yang memberikan harta untuk perjuangan Islam dipandang itu sebuah kerugian. Nanti akan kita temukan ini. Hadirin rahimakumullah, upayakan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini dalam rangka apa? Memberikan yang terbaik karena Allah sudah baik kepada kita. Kenapa? Allah memberikan iman Islam yang benar itu bukti Allah sudah mencintai kita. Maka kita pertahankan cinta itu dengan apa? Ma'ahu, bersama-sama dia siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Jahadu. Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang mempercayai itu ya, jahadu, mereka berjihad, punya kepedulian. Kalau tidak ada harta ya pikiran, kalau tidak itu ya tenaga. Tapi jangan sampai hidup ini berpangku tangan. Itu ya. Bi amwalihim, dengan modal apa? Harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa. Jiwa itu bisa empati, simpati. Itu ya, memberikan masukan-masukan yang berharga untuk perjuangan Islam. Ya. Kadang-kadang dijak ngurusi masjid tidak mau. Ya. Sibuk aku, ngurusi rumah Allah ya. Itu ya. Nah, kalau ngurusi rumah Allah tidak gelem, bagaimana dia ketika lawan Islam itu nerjang kita itu gimana? Itu ya. Seperti di Palestina hari ini, seperti yang terjadi konflik di Timur Tengah hari ini, gimana ya? Kalau mereka dimusuhi karena Islam dan keimanannya, kita nunggu saja waktunya kapan. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka wa ulaika lahumul khairat. Mereka itulah lahum, buat mereka khairat, kebaikan-kebaikan. Lalu kalau Allah mengatakan khairat, itu tidak terbatas itu. Sehingga Allah tidak menggunakan standar adil-adilan. Kalau adil-adilan itu ya, andaikan kita punya usia 1000 tahun, ya sholatnya sebanyak 1000 tahun, puasanya 1000 tahun, itu hanya untuk hidup sehari di akhirat. Tapi kalau Allah mengatakan khairat, itu kebaikan-kebaikan buat mereka. Tidak bisa dihitung. Sampai orang beriman itu ya, duri yang menancap. Nah, tidak sengaja kena duri. Atau ketika kita andang gawe kena staples, itu kafarat dosanya. Itu ya. Mendengar suara tidak enak, itu kafarat dosa. Yang tidak bisa dengan apa? Mendengar suara yang indah. Itu ya. Disakiti di jalan Allah. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang mukmin itu tidur, doakan para malaikat. Itu ya. Coba. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai malaikat itu mendoakan. Kenapa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mari kita menggunakan tolak ukur sukses. Falah itu beruntung. Mana falah itu kan orang yang terhindar dari yang ditakutkan dan bertemu yang diinginkan. Makanya hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ketemu Allah itu. Ketemu Allah itu gimana? Menghadap Allah.
menghadap yang menghidupi kita, memberikan kehidupan kita, dia yang akan menghentikan kehidupan kita. Menghadap Allah ada, menghadap raja, menghadap presiden pernah itu, khusus utusan khusus. Tiap saat menghadap Allah itu gimana? Itu ya. Maka hadir muflihun. Maka disebut sholat itu hayya 'alal falah. Tidak ada falah yang paling falah itu kecuali orang-orang yang dikasih kesempatan untuk menghadap Allah. Ya. Maka itulah sukses yang sebenarnya. Kemudian a'adallahu lahum, Allah menyediakan buat mereka jannatin, taman-taman surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, buat orang-orang yang takut. Allah punya wewenang, makom itu kedudukan. Ya, orang-orang yang tahu, bagi orang-orang yang takut, Allah itu punya posisi kedudukan. Apa kedudukan Allah? Bukan sekedar mencipta, Allah juga menurunkan standar sukses selamat menurut versinya Allah. Yang dilarang oleh Allah itu ya, hati-hati. Kamu bisa beruntung lewat larangan, tapi nggak bahagia. Ini ya, boleh coba. Hari ini yang bertempur itu kan negara-negara kaya, yang seharusnya dengan kekayaannya kan sudah bahagia kan, tapi tambah serakah, tambah ingin merebut kekayaan orang lain. Masa hidup harus membunuh sesama itu gimana kan? Seperti binatang buas saja. Itu ya. Maka surga jannatan bagi orang-orang yang takut. Allah itu punya wewenang memberitakan mana yang bahaya sudah dilarang, memberitakan mana yang menyelamatkan sudah diperintah. Jannatan, dua surga. Surga mana ya? Di dunia ini sudah dikasih kesejukan, hawanya surga. Di mana itu? Di hati. Jadi turunnya ketenangan itu di mana? Di tempat-tempat taat. Ini ya, bukan di tempat hiburan. Turunnya taat itu, turunnya ketenangan itu di tempat-tempat taat. Saat mana? Saat taat. Di mana wadahnya? Di hati. Nah, konsep ini yang tidak dimiliki oleh ideologi materialisme manapun tidak punya. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang kita ini prihatin juga ya. Coba fakultas kedokteran itu semuanya buka fakultas. Berarti apa? Orang sakitnya laris itu. Rumah sakit itu nambah banyak ya. Padahal teknologi kedokteran itu sudah maju semacam ini. Berarti apa? Sumber penyakit fisik itu sudah dipelajari secara fisik saja. Padahal kejiwaan manusia itu butuh nempel kepada Allah, butuh sayangnya Allah. Maka orang-orang yang takut Allah itu punya wewenang memberitakan mana bahaya, mana menyelamatkan. Jannatani, dua surga. Surga yang dijanjikan dengan surga yang diturunkan hari ini. Kesejukan saat kita taat. Ini ya, resah saat maksiat. Wah, saya resah lewat maksiat. Sebab ada orang menikmati maksiat itu ada. Itu artinya apa? Bandani maksiat, jogo kemaksiatannya. Tapi kalau orang jaga ketaatannya, sejuk jiwa. Hadirin, contohnya ini aja, ngaji nih. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah darasat kitabahu. Tidak satu rumah di antara rumah-rumah Allah berkumpul orang-orang yang mempelajari Al-Quran illa hafathumul malaikah. Ini informasi Nabi. Mana percaya informasi Nabi? Maka di dalam majelis itu dikerumuni malaikat. Masya Allah. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi sayangnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan batin. Wa dzakarallahu fi man indahu, forum itu dibanggakan disebut oleh Allah di alam malaikat sana. Nah, maka sertakan di tempat-tempat taat itu mendapatkan apa? Ketenangan. Sebab tenang itu diturunkan. Anzala alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Kembali kepada ini. Tajri, mengalir tanpa henti, minta dia dari bawah tempat itu.
al-anhar, berbagai macam sungai. Sungainya steril. Kenapa tidak ada hama? Ada sungai susu, sungai madu, sungai minuman-minuman yang dulu diharamkan. Hadirin rahimakumullah, itu semuanya terbuka. Kenapa terbuka? Karena sudah ada hama, tidak ada virus. Coba makanan kita dibuka sehari mambu, udaranya kotor. Tapi hadirin rahimakumullah, di sana steril dari berbagai macam ya zat-zat yang menjadikan busuk. Khalidina fiha, mereka khalid itu orang yang kekal ya, dalam kondisi kekal di dalamnya. Kenapa tidak ada kematian? Kalau di sini kan kenikmatannya terputus kan. Kenikmatannya terputus. Contohnya menu yang paling kita menikmati kan di sini di lidah. Di sini sudah ada kan. Kalau di perut malah kadang-kadang banyak tersiksa lagi. Nanti kembung keluarkan limbah lagi. Tidak ada buang limbah di sana. Kita percaya itu ya. Itu. Coba Ashabul Kahfi 3 abad ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lecet. Nah, kita ada penderita sakit itu kan harus dibolak-balikin supaya tidak lecet. Itu tidak lecet itu. Itu menunjukkan apa? Ada kehidupan yang di sana itu steril dari berbagai macam zat-zat perusak. Maka hadirin rahimakumullah, ya, mengalir aktif ya di bawah tempat-tempat indah itu berbagai macam bentuk sungai. Zalika, itulah fauzul azim, kemenangan yang agung, sukses yang agung itu di sana. Kita sudah dikasih modal oleh Allah untuk meraih keselamatan itu. Tidak mungkin seseorang dikasih iman, dikasih Islam kalau Allah bukan dalam rangka menyayangi, menyelamatkan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, berarti tidak selamat, diselamatkan. Wa udkhilal jannata, dimasukkan surga. Tidak bisa masuk sendiri, dimasukkan dengan modal iman Islam. Faqad faza, dialah orang-orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak lain kehidupan dunia itu kalau digarisbawahi kesenangan yang memperdaya. Terperdaya dari mana? Cara. Semua cara boleh, yang penting nikmat dunia. Kehidupan dunia itu tidak lain kesenangan yang memperdaya dari caranya Islam. Contohnya siapa? Fir'aun dikasih sukses. Kerajaan Fir'aun itu bukan 2 periode, itu 4 abad, 400 tahun. Itu ya, dinasti Fir'aun 400 tahun, berarti leluhurnya itu negarawan. Fir'aun itu paling sehat, tidak pernah sakit. Berarti apa? Teknologi kedokterannya sudah maju, teknologi pangannya sudah maju. Kenapa diteliti mana makanan yang sehat, mana tidak sudah sehat itu. Contohnya kan kepala rajanya. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Modal-modal yang begitu banyak sebagai pengaman justru tidak bisa menyelamatkan. Jangankan rakyatnya, keluarga, dirinya sendiri tidak selamat, dan menjadi contoh-contoh manusia paling jahat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu dicatat di dalam sejarah. Masa kita ingin semacam itu? Sudah meninggal tapi namanya, ketika orang menyebut namanya itu pasti dalam benak kita itu manusia jahat. Ya. Nah, kita kan tidak mau semacam itu kan. Maka hadirin fauzul atim itu nanti di sana, jangan di dunia ini. Makanya di dalam disimpulkan oleh ulama itu la tastaghrib buku al-abd madum tabiharat li annaha ma abrozat illa haqiqun natihi ya wa haqiqun wasfihi. Jangan kau merasa heran ya, selagi kau di dunia ini kau akan merasakan kekeruan-kekeruan hidup. Tidak jernih semuanya. Ya kadang jernih budak,
Nah, jernih terus tidak ada. Budak terus juga tidak ada. Taruhlah inama al usri yusro itu bukan setelah menyertai tipis, menyertai tipis. Ya, setelah kesulitan ada kemudian terus. Sulit terus tidak ada. Mudah terus tidak ada. Kenapa? Itu karakter dunia. Maka jangan kau merasa heran adanya kekeruan hidup selagi kau di dunia. Kenapa? Dunia ini tidak menampakkan kecuali watak sifat aslinya semacam itu. Yang jernih terus ya di sana. Yang keruh terus ya di sana. Nah, kita dikasih pandangan hidup semacam itu. Itu ya. Maka dalam kondisi yang paling kritis sekalipun orang mukmin tidak akan mengajukan undur diri, tidak terlibat. Nah, di sini wajah al mu'adzirun, datang orang-orang yang mengajukan alasan minal a'robi, dari orang-orang Arab pedalaman. Nah, kalau sekarang tidak ada pedalaman kan tidak ada, tapi wawasan keimanannya itu masih primitif. Apa primitif? Masya Allah, kalau di dalam berislam itu dapat yang dia senangkan, dia setia kepada Allah. Kalau di dalam Islam itu mendapatkan hal-hal yang tidak disenangi, dia surut. Itu kalkulasinya pedagang sebenarnya. Kita kan bukan karyawan, bukan kan, dengan Allah itu kan hamba. Itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan ya, makhluk jin manusia kecuali apa? Untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Loh, kita dikasih oleh Allah status hamba itu siapa? Umpamanya ya, ada rumah tangga butuh pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga kalau sekarang. Itu pesan kepada semua orang atau orang-orang lembaga-lembaga tertentu. Orang-orang yang berkompeten kan. Tidak mungkin, tidak milih. Coba Allah itu loh mengangkat kita jadi hamba milik penuh. Gimana? Kalau PR tadi membantu rumah tangga nanti, kalau saya tidak di rumah dirampok gimana? Takut kan? Loh, Allah ini mengangkat kita bukan karyawan, pegawai yang punya nilai tawar, tapi dimiliki penuh oleh Allah. Tidak malu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Pak, kita dikasih status semacam itu gimana? Warga khusus. Iya. Ada seorang gubernur ini, ya datang ke istana negara. Daerah timur. Lalu presiden mengatakan ini, Pak Gubernur, saya punya keluarga di sana. Itu artinya apa sih? Titip dia. Tidak berani. Kalau ada masalah dia ditegur orang pusat. Kenapa? Keluarga gubernurnya, keluarga presidennya di sana. Allah itu mengangkat kita jadi hamba itu milik khusus. Dipilihkan yang terbaik. Kamu bahaya ya. Saya tunjukkan. Ini larangannya bahaya. Tidak usah teliti. Kamu ingin selamat ya? Iya Tuhan. Ini loh perintahnya. Selamat kamu. Maka bagi seorang yang dimiliki penuh itu tidak ada hak pilih. Kenapa? Sudah dipilihkan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihannya apa? Kalau disuruh milih, saya memilih tidak memilih. Kenapa? Allah sudah memilih terbaik di dalam hidup ini. Larangannya itu pilihan Allah. Yang tahu bahaya loh. Perintahnya itu pilihan Allah, yang tahu selamat loh. Karena enak ya jadi muslim ini. Sudah dipilihkan terbaik. Itu ya. Sehingga Allah menegaskan, ya, maka lahumul khiyar, mereka tidak punya hak pilih. Maka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jangan pilih-pilih. Kenapa? Standar yang menyelamatkan itu sudah diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini wajah al mu'adziruna minal a'rab. Ya, dari orang-orang Arab pedalaman itu datang meminta izin, ya, mengemukakan alasan-alasan. Liyudzana lahum, agar kau berikan izin khusus buat mereka. Itu ya. Wa qadzal ladzina kadzabullaha, dan duduk berdiam orang-orang yang mendustakan Allah. Kenapa? Justru dites kesetiaan iman dalam kondisi tercekam. Makanya Rasulullah itu kalau kondisi ini sudah belum. Dalam kondisi apa? Darurat perang, itu Rasulullah itu mundur sholat isya sampai
tengah malam. Untuk apa? Meneliti warga-warga yang diindikasikan ya membangun spionase dengan lawannya muslim. Sehingga Nabi mengatakan ya, afqalus sholat alal munafiqin sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya. Kenapa? Dalam kondisi darurat perang, sholat isya itu diukur sampai tengah malam oleh Rasulullah. Itu ya. Nah, orang-orang munafik kan berat. Itu ya, harus datang. Kenapa? Kalau tidak datang diindikasikan itu. Ya, ada kaki tangan lawan. Nah, itu asalnya itu gitu sholat isya berat itu. Maka hadirin rahimakumullah, sayusibul ladzina kafaru minhum, orang-orang yang mengkufuri di antara mereka, sayusibu itu akan ya Allah timpakan azab alimun yang pedih. Di dunia sudah tersiksa. Kenapa? Orang-orang munafik itu hidup di antara dua kubu, orang-orang kafir yang nyata kafirnya, antara kubu orang-orang yang beriman. Dia bolak-balik ini. Kalau di pihak kufur dicurigai, di pihak kaum muslimin juga dicurigai. Jadi kata Rasulullah seperti kambing yang hidup di antara dua kelompok. Siksa salahnya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu bentuk-bentuk siksaan di dunia ini. Sudah saya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat-sifat munafikin ini. Sebab itu penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.